fotonya udah bagus. Aduh, kita Pak Gubernur, Pak Komjen Pol, saya yang samping. Yang lain-lain itu yang nggak kelihatan. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja. Sempit, panasnya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya sudah ceramah yang tidak pandai sindir-sindir. Bukan maksud saya AC ada semua. Coba lihat, 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah, kalau bahasa Melayunya, over capacity. Kita ini kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran. Ini kita sedang berebut-rebut oksigen. Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa. Bapak Ibu, saya di rumah ada menyimpan 10 pucuk rencong. Mulai dari besi kuningan sampai yang besi berkarat, sampai besi putih, sampai dari batu giok Aceh, yang terakhir dapat saya rencong dari emas. Setiap saya pakai itu selalu saya pegang, takut jatuh. Ada di rumah. Saya bangga punya rencong, saya pajang di lemari. Terakhir saya dapat berita, ternyata apa kata orang Aceh, rencong itu senjata perempuan. Kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat. Perempuan Aceh memegang rencong. Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya, harga dirinya, maka dia akan tusuk dari jarak dekat, mati dalam genggaman. Siapa dia? Cut Nyak. Jadi masjid itu bukan sembarang nama. Jangan ditanya orang, kamu sholat dari mana? Masjid apa? Cut Nyak. Apa filosofinya? Cut Nyak adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih mata. Melihat tanah kelahirannya diambil oleh Belanda. Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua karena teriakan bangsa Indonesia. Takbir! Tinggal terong Belanda. Saya pergi ceramah ke Maulabu. Di antara tokoh di Maulabu masih Aceh juga, namanya Teku Tuan. Kalau Tengku itu lawan, kalau Teku itu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Teku Umar bangsawan. Ketika saya minum kopi di warung di depan Masjid Islamic Center, tertulis di sini gambar Teku Umar. Andai aku mati, maka aku mati syahid. Andai aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Ternyata mereka menghadapi hidup itu simpel, tidak ribet, tidak jelimet. Hidup itu biasa aja, guys. Asik. Terlalu hidup ini buat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid. Andai hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi jangan ditulis di baju kaos. Banyak anak muda dapat ini langsung tulis, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai sholat berjamaah. Bahaya, teman di belakang senyum. Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis tulisan, polos saja seperti baju saya, baju Pak Anies. Kami tidak pernah bersepakat untuk satu warna. Dia pakai baju biru, saya pakai samping. Memang ternyata orang kalau sehati itu memang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa kelebihan masjid ini? Namanya punya kelebihan, perjuangannya. Maka setiap orang yang sholat di sini mengambil prinsip perjuangan itu. Sedang perempuan saja tidak mau menyerah kepada Belanda, apalagi laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Itu kalau jawab, orang banyak juga laki-laki ini ceritanya. Kalau saya apa perempuan? Itu sebenarnya perempuan.
terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada yang model-model begini, serahkan ke Komjen Pol, serahkan ke Pak Polisi supaya dilatih dia gerak jalan. Memang awal-awalnya dilatih dia karate, dia bangkit semangat, suruh dia lari. Mungkin larinya, tapi kalau diikatkan di situ daging, suruh kejar anjing herder. Insya Allah hilang bedong. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dengan masjid Dunia Adil? Ternyata masjid ini kecil tapi perjuangannya luar biasa. Disebutkan oleh Pak Gubernur tadi, kanan jalan, kiri jalan, depan jalan, belakang jalan. Tapi akal tak pernah putus untuk berpikir bagaimana membangun rumah Allah. Tidak bisa ke samping, harus ke atas. Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ke atas, tidak pernah putus asa. Ibu-ibu tadi semua di bawah. Mohon maaf, Bapak Gubernur, Bapak Komjen Pol, ketika saya naik tadi agak terlambat ya. Pak Gubernur minta saya duluan, saya bilang Pak Gubernur. Pak Komjen Pol, saya ingin jelaskan, supaya jangan sampai nanti ditulis Pak Gubernur mendahului Ustaz, kenal lagi. Pak Gubernur tadi mau saya duluan, saya bilang Bapak duluan. Kemudian Pak Komjen Pol, saya bilang Pak Sapudin duluan. Kenapa Ustaz belakangan? Saya masih mau menasih kepada ibu-ibu. Mereka di bawah menyaksikan kita dengan layar. Wah, pengurus masjid di bawah ada layar, mereka bisa lihat kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan berkecil hati, karena saya ini lebih bagus di layar daripada aslinya. Al-Mukarram Ustaz guru-guru kita tak dapat disebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya masuk ke dalam surga Allah. Apa kehebatan masjid ini? Ternyata setiap hari Jumat ada program makan gratis. Mudah-mudahan setelah diumumkan ini Jumat nanti semakin banyak yang nyumbang, bukan semakin banyak yang datang bawa perut kosong. Saya dulu pernah 2 semester di UGM, University Kebangsaan Malaysia Selangor, sudah selesai karena saya dapat beasiswa ke Maroko. Lalu saya tinggalkan 2 semester di UGM. Kemarin saya pergi ke UGM. Ustaz Somad berapa lama di UGM? Dia bilang 2 semester. Bukan, Ustaz kami angkat jadi alumni. Loh, saya tidak tamat, saya bilang. Peraturan baru 4 hari saja belajar sudah. Saya sekarang dianggap sebagai alumni UGM Selangor, University Kebangsaan Malaysia. Banyak yang membahagiakan saya. Apa yang mau saya ceritakan tadi? Di masjid UGM itu setiap hari Jumat, dulu waktu kami kuliah, saya paling cepat datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita datang zuhur jam 12.30 baru azan. Jam 12 itu ada semangka, ada pisang. Jadi ternyata memotivasi mahasiswa yang memang sulit berbelanja. Awal-awalnya itu pemanis, tapi kata pepatah orang Melayu, alam bisa karena biasa. Pancingan anak-anak muda, mungkin awalnya dia niatnya tidak untuk sholat Jumat. Kau datang kemari kenapa? Lapar mau makan siang. Itulah makna dakwah. Coba lihat bahasa Arab. Da'a ya'du'u da'watan. Dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, mengajak makan. Asal muasal kata dakwah itu ngajak makan. Makanya dulu para habaib di Jakarta ini, Al-Haddad, As-Sagaf, bin Syihab, Barakah, mereka itu kenapa majelis maulidnya ramai? Karena ada makan. Potong kambing sampai 10-20 ekor. Itu awalnya dulu. Kiai-kiai di Jawa itu tanam padi luas. Maka kalau santri-santri datang dikasih makan. Ini belum jelas nih, habisnya ada makan. Makanya dakwah itu lembut. Gimana kalau undang orang makan? Lembut kan? Nah Bapak, nanti silakan datang ke rumah ya, insya Allah ada makan. Dan setelah sampai ada makanan terhidang, juluhnya juga lembut. Silakan makan, lembut kan? Kira-kira ada nggak orang juluh? Makan. Mana ada? Itulah asal muasal dakwah. Jadi dakwah dalam Islam itu, apa kata Nabi? Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal kalau kamu lakukan, kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afsyus salam, tebarkan salam.
sebarkan salam dengan baik. Saya tadi di masjid ini sedang diajarkan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gubernur, ada DPRD, ada Bapak Komjen Pol, ada polisi, ada tokoh masyarakat. Mereka semua hebat-hebat, tapi tidak satu pun berhasil menggeser waktu sholat walaupun kurang 9 menit lagi. Apa kata pengurus? Menjelang azan maghrib, mari kita bersolawat. Salatullah. Tengok, belum juga. Salamullah, belum juga. Betapa agama tidak bisa diamandemen. Apa maksud Ustaz sebenarnya? Ya salam, nggak bisa diganti. Kadang orang sulit nangkap si ceramah saya. Memang gitu kalau orang cerdas ngomong payah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang bisa kita robah itu bukan waktu sholat, bukan sesuatu yang sudah baku, tapi yang kita robah adalah yang berada bunga-bunganya, hiasan-hiasannya. Yang sebelumnya di masjid cuma ada datang sholat, datang ada makanan. Tirulah masjid Jud Nyahdin. Hai saudaraku pengurus-pengurus masjid dimanapun berada, jangan bangga dengan uang kas masjid begitu banyak. Sebelum khotib naik mimbar, mari kita dengarkan dulu pengumuman dari ketua masjid. Alhamdulillah, masjid kita saat ini ada uang kas 200 juta. Maka uang siapa? Bukan itu kebanggaan masjid. Perhatikan karpetnya, perhatikan tangganya, perhatikan suara. Saya semangat ceramah ini, kenapa? Suara mikrofon menggelegar. Karena kita mau ceramah ini baru awalnya udah putus-putus asal. Mat Nun. Tapi alhamdulillah tawarakallah. Bangga. Jadi uang masjid itu manfaatkan untuk kepentingan umat. Tiru masjid. Ustaz sholat ini masjid ini setiap hari Jumat ada makannya. Dari mana Pak? Tidak tahu dari mana. Hamba Allah ada saja datang. Masya Allah tawarakallah. Buat semuanya. Rumah makan yang berada di sekitar masjid, silakan setiap rumah makan kirim 10 bungkus. Awas kalau nggak ngirim. Ngajak, bukan ngejek, merangkul, bukan memukul. Pokoknya yang punya rumah makan, kalau kamu mau laris, mau dagangannya berkah, kirimkan. Kalau enggak, dia nanti. Ada program yang luar biasa. Kadang saya melihat masjid yang megah, yang cantik, yang indah itu kadang hati-hati juga. Di beberapa masjid saya pernah ceramah, masuk saya, karpetnya bagus kan. Begitu saya injak, kaki saya juga bagus sekali. Pas mau saya puji, tiba-tiba masuk ke kertas saya bilang, tulis, Ustaz Somad tolong umumkan, karpet masih hitam. Tapi dari tadi masjid Jud Nyahdin, Masya Allah, tabarakallah, indah. Lampunya indah, kaligrafinya mantap, terang benderang. Kadang di beberapa masjid saya ceramah direkam gelap. Ada komen di YouTube itu, Ustaz muka hitam sesatu. Ini masjidnya di Masya Allah, tabarakallah, cantik dan indah. Apalagi program-program yang ada, anak-anak muda diajar silat. Itu program anak muda yang diajar silat. Sekarang banyak orang pandai bersilat, silat tidak. Bukan itu, anak-anak muda kita. Selamatkan anak kita dari narkoba, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari pergaulan bebas. Anak muda, kalau nafsu bergelora, darahnya bergejolak, ini kalau tidak disalurkan kepada kegiatan yang positif, dia akan rusak. Maka kalau mau anak muda Anda selamat, datanglah tiru program Masjid Jud Nyahdin. Hai seluruh pengurus-pengurus masjid di seluruh Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Patani Selatan, Moro, Filipina. Ustaz kok pede kali ngomong loh, ini kan akan diupload, jangan lupa subscribe, like, and share. Mereka yang bingung gimana masjidnya. Mohon maaf, kita kadang berkecil hati di sebagian masjid itu. Maaf beri maaf, ini tidak terjadi di Jakarta. Ada di Jakarta Pak Wakil Ketua DPI tadi sudah ngasih tahu, masjid di Jakarta sholat subuhnya sudah seperti sholat Jumat. Kalau sudah sholat subuh seperti sholat Jumat, tak lama lagi Palestina akan merdeka. Dulu Palestina dibebaskan oleh Umar bin Khattab, Arab Quraisy. Dulu
Palestina sudah dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Saladin, Kurdistan dari Kurdi. Dulu Palestina sudah dibebaskan, Konstantinopel dibebaskan oleh dia, Muhammad Al-Fatih, Turki. 3 bangsa besar sudah dapat jatah. Arab Quraisy sudah, Kurdi sudah, Turki sudah. Siapa yang belum? Orang Jakarta. Yang akan membebaskan Palestina, pemuda-pemuda yang istiqomah, biker subuhan. Berikut ini pemasangan jaket kepada Ustaz Abdul Somad dari biker subuhan. Pakai begitu habis pakai foto. Selesai itu saya pun main jam 5 subuh di masjid, habis saya masuk angin. Selesai dari masjid langsung ketuanya datang, mohon maaf Pak Ustaz, ya itu tolong jaketnya dibuka lagi, pokoknya untuk foto aja. Gak apa-apa, tapi kita tetap bangga. Kenapa? Yang ke masjid adalah anak-anakmu. Udah, itu di Jakarta, di tempat lain menyedihkan. Yang ke masjid ini yang udah ya diintai-intai malaikat maut. Masjid kita Masya Allah, tabarakallah. Anak muda berdiri. Di mana anak muda ini bisa berdiri? Gak dapat tempat. Masjid ini gak bisa masuk, lagi di surga. Ustaz Somad jangan sombong ya. Justru orang yang sombong itu yang tidak akan masuk surga. Betul? La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Saya akan menyampaikan ini tepat pada 7.20. Setelah itu saya mohon izin. Loh, Ustaz yang ngajak orang sholat berjamaah apa nggak sholat isya? Saya sudah jamaah takbir. Ini perlu saya jelaskan, jangan nanti jadi fitnah. Ustaz Somad diajak oleh gubernur nggak sholat isya berjamaah. Gubernur lagi yang saya mohon maaf Pak Gubernur, saya nggak bisa bela di sosmed karena saya itu babak belur juga. Tapi insya Allah kalau kita tidak ada dendam, tidak ada marah, semuanya enjoy, semua kritikan itu kita anggap sebagai cara orang untuk menunjukkan bahwa kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemana-mana, kalau di Jakarta salaman, cium tangan. Orang Jakarta kalau di Sumatera cium sekali. Jakarta kalau di Riau, di tempat saya di Medan cium sekali. Jakarta cium autolibus. Wajib dicari. Luar biasa sambutan orang Jakarta. Disambut, diberi kursi, ceramah, letak tinggi. Di sini aja dia ceramah tinggi. Itu kalau tidak dibully orang, kalau tidak diijek orang, itu lama-lama muncul ujub kita, muncul takbur kita. Dipanggil Al-Mukarram, Al-Ustaz, Sahibul Fadilah, Profesor, Doktor, Abu Somad, LCMA. Ngomong itu hampir sebesar terowongan kita. Tapi begitu kita dibully dia orang baru sadar. Di situ dia panggil aja, Somad, Tomat, kurus kering rempeng. Dulu awal-awalnya saya termasuk orang emosi juga. Begitu dia bully sekali, saya lapor ke Polda. Lapor ke Polda, panggil. Saya datang, 2 kali saya datang ke kejaksaan. Kalau saya duduk, mana dia Pak yang bully saya? Mencret. Sudah itu saya nggak mau lapor lagi. Ternyata yang di internet bully itu pengecut-pengecut semua. Pernah jumpa saya di parkiran mobil. Saya kalau di Riau nggak pernah pakai pengawal, nggak ada pakai saya sih. Ketemu saya pengen saya kejar. Oh, nggak mati lah. Ya oleh sebab itu maka Allah membela. Saya tidak pernah menyusun skenario harus begitu harus itu. Saya belajar aja. Belajar saya sudah. Habis itu nulis disertasi. Sidang saya 24 Desember diumumkan oleh Profesor Dr. Umar Al-Ma'ruf Ali dengan ini. Setelah menyidangkan disertasi setebal 637 halaman, maka anak Indonesia ini melayak dapat gelar PhD Doktor of Filosofi dengan gelar Doktor of Filosofi Mumtaz Cum Laude. Bulan Desember, bulan Januarinya terbang saya ke Brunei Darussalam, diumumkan oleh Rektor Unisa dengan ini melantik Profesor Dr. Abdul Somad LCMA sebagai
visiting professor pada Faculty of Usuluddin University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Selesai, habis, itu aja kok repot. Jadi setelah itu saudara yang dimuliakan Allah SWT, jangan pernah berharap kepada manusia, jangan pernah bersandar kepada manusia, bersandarlah kepada Allah. Apa pernah saya membalas caci maki sumpah serapah di YouTube, di Instagram? Ada? Nggak ada. Oh, saya nggak baca. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, apa gunanya ucapan kita iya karena abudu? Iya karena saya. Mungkin begitu cara Allah ingin menghapuskan dosa kita. Mungkin begitu cara Allah ingin mengangkat derajat kita. Bayangkan, kita tidak pernah memikirkan dia sekalipun, tapi dia memikirkan kita 24 jam. Siang malam dia berpikir gimana cara membuli, gimana cara. Sementara kita nggak pernah mikirkan dia. Walau seperti itu. Kasihan deh lu. Loh, kok jadi curhat jadi? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masjid itu yang dijual adalah programnya. Kalau sholat cuma masjid dipakai itu cuma sholat Jumat, apa gunanya masjid? Allahu Akbar. Kami pun mampir ke masjid. Saya diundang jam 4 subuh. Naik mobil dijemput datang. Pas dengar suara azan, kami pun mampir. Tuan, suara azan, kami pun mampir. Rupanya azan handphone. Masjid dikunci. Masjid berikutnya kami mampir lagi, dikunci. Sampai saya terpikir, kenapa nggak mereka tulis aja di pintu? Masjid Al-Ikhlas, Jumat saja. Tempat tidak boleh disebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai akhirnya kami lihat ada masjid yang buka, masjid rumah makan. Alhamdulillah kita bisa sholat subuh, sudah lewat 20 menit. Sampai di dalam masjid, lihat supir truk di kursi. Wow, ngecas wire liur. Saya panggil tim ngomong sama resepsionis rumah makan. Kasih ngomong. Apa ngomong sama dia, Ustaz? Kasih tahu, ganti karpet. Jangan biarkan orang tidur di masjid. Baru masjid, kotor. Kenapa nggak Ustaz yang ngomong? Badan dia tegak. Satu tim ngomong, Pak, itu masjid rumah Allah. Kenapa dibiarkan karpetnya kotor? Kenapa dibiarkan orang-orang tidur di sana? Itu bukan tempat buang najis kotoran. Itu adalah rumah Allah. Dia membiarkan buat tim kita buka. Kalau kau punya jabatan, kau punya kekuasaan, kau punya otot yang tegak, pakailah untuk menolong rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bersama suaranya aja besar. Banyak orang yang bilang, apa itu sholat dosa keras? Suaranya, hatinya lembut, selembut sutra. Kalau tak percaya, belarang darah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apapun yang kita punya, penyerahan, plakat, penghargaan kepada yang sudah memberikan hartanya untuk masjid Junyakri. Kira-kira plakat itu dibawa mati? Iya. Lalu maksud Ustaz plakat itu untuk Ustaz aja? Enggak. Plakat itu letakkan di rumah, anak cucumu akan melihat. Dia akan bertanya, Papa, Mama, itu apa? Plakat. Plakat itu apa? Diberikan oleh Masjid Junyakri. Papa itu ada minta enggak? Enggak. Untuk apa? Supaya mendidik mereka. Seringkali kita berkata bersedekahlah. Papa udah sedekah? Belum. Tapi langsung bersedekah dengan pemberian. Bapak mungkin tidak berceramah, Bapak mungkin tidak populer, Bapak mungkin tidak punya follower seperti yang dikatakan ketua acara dari 1 juta. Itu ada perlu saya luruskan. Dulu tahun yang lalu 9 juta follower. Hilang. Sekarang yang baru ini 2,6, yang baru ini 2,6. Kenapa habis ketemu Pak Ali hilang juga nih? Allah SWT. Makanya harus follow. Udah follow atau belum? Artinya apa? Bahwa pendidikan itu bukan hanya ucapan kata-kata yang diurtai begitu indah, tapi langsung action. Jangan sampai NATO, no action, talking only. Sesuatu ada actionnya. Alhamdulillah, masjid cantik, kaligrafinya, masya Allah, tabarakallah. Setiap orang masuk mari pasti semuanya berdecak kagum lihat lampu, macam lihat kucing. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah
Carilah persiapanmu untuk akhirat. Sholat tahajud semalam suntuk, silakan. Mau berinfak, berzakat, bersedekah, habis harta, silakan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa hidupmu di dunia. Saya tidak mau setelah peresmian masjid ini semuanya di masjid. Bapak nggak cari nafkah? Istrinya ngutang di warung. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah. Cari persiapan untuk negeri akhirat. Silakan tahajud sepanjang malam. Wala tansa nasibaka minad dunya. Ini untuk membantu bapak-bapak. Mana tahu nanti anaknya nanya, bapak, ini apa bacaannya? Kemarin udah dibacakan untuk sama kita cari videonya. Yang punya masalah dalam hidup adalah tempat masalah. Berani hidup, berani menghadapi masalah. Takut hidup, jangan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia makhraja. Makhraja, solusi terhadap masalah yang hidup. Apapun masalah hidupmu, kuncinya satu, takut kepada Allah. Ini sekarang mau takutnya bukan sama Allah. Hayya 'alas shalah. Iya Pak. Walau atasannya yang manggil, ya Pak, sudah Pak. Oke Pak, iya Pak. Datang jam 7 ya, 6.30 sudah. Tapi kalau panggilan Allah, hayya 'alas shalah. Tidak ke masjid, waktu panjang. Padahal panggilan ini yang akan menyelamatkan engkau dari azab kubur. Betul? Panggilan ini yang melapangkan alam barzahmu. Maka sebelum salam kau katakan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masih. Itu yang menyelamatkan engkau di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali dihisab, dihitung, dikira pada hari kiamat nanti salat. Malaikat tidak akan tanya. Dulu kalau sempat jadi kepala dinas, kepala kantor, malaikat tidak akan tanya kalau dulu PNS apa non PNS atau honorer yang nggak diangkat-angkat. Yang akan ditanya adalah salat. Al-akhillah, semua orang yang berteman, berkawan, bersahabat di dunia, ba'dhum li ba'dhin adu. Mereka akan menjadi musuh di akhirat gara-gara kamu nggak sholat. Gara-gara kamu aku nggak sholat. Kenapa? Gara-gara kamu aku pakai narkoba. Kamu salah juga. Kenapa mau aku ajak? Gratis sih. Tapi orang bertakwa illal muttaqun. Orang bertakwa akan saling memuji, memuji. Gara-gara bapak saya tahu masjid itu cantik dan indah. Gara-gara Pak Umar saya datang ke masjid Jodnyadit. Kalau tidak maka mungkin sampai mati saya akan mampir ke masjid ini. Jazakumullahu khairal jazaa. Nanti Bapak Ibu kalau sudah melihat nanti di surga, masuk ke dalam surga, sudah ketemu dengan Pak Gubernur Anies Baswedan PhD, sudah ketemu dengan Bapak Komjen Pos, sudah ketemu dengan Bapak Zen Bajeber. Loh, bisa sholat gimana? Jangan heran, saya bukan terlambat, tapi saya sudah duduk di TV. Nampaknya ada yang gak ikhlas. Yang nyuruh doa gitu Nabi. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta surga, mintalah surga Jannatul Firdaus. Tapi nggak semua orang pede minta Jannatul Firdaus. Ada juga orang ketika minta Ilahi nastulil firdausi a'la. Dia tidak minta Jannatul Firdaus, malah dia ngomong aku nggak layak masuk Jannatul Firdaus. Ilahi, ya Allah, lastu, aku tak layak lil firdaus, bagi surga Jannatul Firdaus a'la. Aku tak layak masuk surga. Jadi kau nggak mau masuk surga, kalau itu masuk neraka ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalau gitu kau masuk neraka, aku tidak kuat masuk neraka. Jadi gimana? Kau masuk surga katanya nggak layak, kau masuk neraka katanya nggak kuat. Jadi gimana malaikat? Udah masuk aja di kaki-kaki limanya. Itulah yang dari sekarang kau kelihatan yang di emperan-emperan masjid itu Allah masuk juga. Jangan sangka diri kau hina, tapi husnuzonlah kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepada. Maka bersangka baik kepada Allah. Tapi sangka baik ini setelah ibadah. Banyak juga orang sangka baik nggak ibadah, bangun jam 9, dibangun sama istrinya, mas, nggak sholat subuh tadi, sangka baik.
Di mana dulu kenalnya? Di masjid. Yang ngomong gitu siapa? Pak Komjen Pol. Dalam perjalanan kami rasanya ketemu Ustaz Somad tidak pernah di luar masjid. Sebetulnya beliau hanya ingat yang masjid saja. Saya ingat juga yang nggak di masjid. Di mana tuh Republik? Ketika penobatan Abdul Somad sebagai tokoh pembaruan. Saya sebenarnya mau mengingatkan nama yang lupa-lupa ini. Beliau yang mengingat beliau hanya masjid, hanya masjid, hanya masjid. Saya termasuk yang bangga dengan beliau karena ketika dulu ada tuduhan masjid radikal, beliau termasuk yang membela. Tidak ada itu, tidak benar survei itu, betul? Oleh sebab itu maka kita membangun di masjid. Makanya jangan sampai anak kita bertanya, bapak ya, itu Tuhan papa ya? Iya. Dulu kenalnya di mana? Dulu waktu sakau. Apa kata beliau tadi? Ketika saya masih letnan 2, nih adalah ketua masjid ini, ketua pembangunan renovasi masjid ini adalah 35 tahun yang lalu yang masih dalam gendongan. Apa maknanya? Apa maknanya? Kalau masih ada di masjid kita anak lari-lari, lompat-lompat, nangis-nangis, jangan dibentak, jangan dimarah. Yang dulu waktu bapak letnan 2 35 tahun yang lalu, hari ini menjadi ketua pembangunan masjid. Sekarang banyak orang nggak senang kan? Nanti lihat anak-anak ini naik dari sini. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Jam 7.20. Ternyata duduk dengan orang-orang beriman yang hatinya lapang itu waktu begitu cepat berlalu. Saya pernah ceramah Pak. Lama sekali waktu. Seperti jam itu nggak bergerak mati. Kapan itu? Pas kultum buka puasa. Semua jamaah khusyuk nunduk. Tapi hari ini Masya Allah, tabarakallah. Selesai ceramah saya kasih tahu bapak-bapak, ya tadi saya terus terang kultum tadi lama betul. Kata mereka kami yang dengar lebih lama. Insya Allah 7.20 waktu itu cepat berlalu. Saya mohon maaf, mohon izin karena terus meninggalkan. Jangan ada fitnah di antara kita. Saya sudah sholat jamaah takdim. Kebersamaan kita di dunia, bersama di dunia, bertetangga di surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang hanya karena Engkau ya Allah. Allahumma tahta dhilli arsyika. Berikan kami naungan di bawah singgasana arasy-Mu. Yauma la dhilla illa dhilluk. Pada hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan-Mu ya Allah. Allahumma arzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Dan selalu dzunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan sampai Kau berikan kuasa pada orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin wa salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Min muhammiri masajidik, mereka akan menjadi orang yang memakmurkan masjid-Mu, rumah-Mu ya Allah. Minal mujahidina fi sabilik bi amwalihim wa anfusihim, mereka akan menolong agama-Mu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la khtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami dan biaya ajalina ketika ajal kami sampai saat malaikat mau mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan itu kami hidup, wa ilaihi namut, dengan itu kami mati, wa bihi nub'atsu, dengan itu pula kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Tenang, susun sholat 3 menit lagi masuk azan isya. Biarkan saya turun dengan selamat pulang. Jangan juga saya ditarik-tarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.